warahmatullahi wabarakatuh. Para santri, santriwan dimanapun berada, kita ketemu lagi kali yang kedua untuk menjelaskan perkara isim yang dinansabkan al-asmaul mansubatu. Sekarang kita masuk isim yang kedua yang berikutnya, yaitu bab al-mustasna. Jadi mustasna kalau dalam bahasa kita itu suatu pengecualian dari apa yang disebutkan sebelumnya. Maka dalam ilmu nahwu syaraf itu dibahas satu bab, namanya bab al-mustasna. Baiklah para santriwan, santriwati, silakan buka kitabnya. Ustaz bacakan pelan-pelan. Ustaz baca, nanti saya tuliskan dan saya terangkan sepenuhnya. Kalau kitab saya ini halaman 32, juz 2 halaman 32, Al-Kawakibud Duriyah. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Babul mustasna wa adawatul istisna'i samaniyatun harfun bittifaqi wa huwa illa wa ismani bittifaqi wa huma ghairu wa siwa bilughatiha fa innahu yuqalu fiha siwa karida, suwa kahuda, sawaun kasamaun, siwaun kabinain, wa fi'lani bittifaqi wa mutaradud bainal fi'liyah wal harfiyah wa huwa hala ada hasa wa yuqalu fiha hasa. Selesai. Itu bab mustasna, pengecualian. Ustaz terangkan, Ustaz artikan dulu sebelum Ustaz jelaskan satu persatu. Bab menjelaskan perkara mustasna. Adat istisna jumlahnya 8. Satu huruf secara disepakati para ahli bahasa, yaitu illa. Kemudian 2 buah isim disepakati oleh para ahli bahasa, yaitu lafaz ghairu dan siwa. Termasuk bahasa yang sama dengan siwa, namanya bilughatiha, sinonim daripada siwa, yaitu suwan, siwaun, sawaun. Itu yang termasuk siwa, walaupun kata-kata berbeda. Kemudian 2 buah fi'il disepakati oleh para ahli bahasa, yaitu laisa dan layakunu. Laisa dan layakunu. Kemudian mutaradid bainal fi'liyah wal harfiyah. Ini satu kalimat yang dinisbahkan kepada huruf atau boleh dikatakan fi'il. Jadi dikatakan mutaradid, boleh dianggap huruf, boleh dianggap fi'il, yaitu lafaz khala, ada,
hasa. Hala selain artinya. Ada selain juga artinya. Hasa selain juga. Jadi ketiga-tiganya itu boleh dianggap sebagai huruf jar dan boleh dengan huruf fi'il. Kalau dengan huruf jar maka sudah hala ada hasa itu majrur. Kalau dianggap fi'il sesudah hala ada hasa itu adalah mansub sebagai maf'ul bih. Itu baru secara global perkara mustasna. Sekarang saya menerangkan perkara mana yang dinasabkan oleh istisna. Kita baru masuk satu persatu. Saya baru dari menjelaskan perkara seluruh huruf istisna. Ada yang berbentuk huruf, ada yang berbentuk isim, ada yang berbentuk fi'il, ada yang berbentuk fi'il kah dia atau huruf kah dia. Namanya mutaradid baina harfin wa af'alin. Selesai. Ustaz akan masuk masing-masing itu bagaimana cara kerjanya, bagaimana amalnya dari yang 8 tadi. Ustaz masuk kelompok pertama. Fal mustasna bi illa yunsabu iza kana al-kalamu taman mujaban wa huwa ma zukira fihi al-mustasna min wal mujab wallazi lam yataqaddam alaihi nafyun wala sibku nafyun. Ini hukum mustasna dengan ilah. Katakan tadi hukum mustasna ilah wajib dinasabkan. Kapan masanya? Bila ada kalam sebelum ilah itu taman. Maksudnya kalau itu sempurna. Sudah ada fi'il, ada fa'il. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Namanya kalam yang tam. Itu satu syaratnya. Yang kedua, dia mesti mujab. Kalamnya mujab. Apa yang dimaksud mujab? Yang dimaksud mujab ialah kalam itu tidak ada satupun huruf nafi. Huruf nafi, huruf yang bermakna tidak. Misalnya la, ma, ghairu, atau huruf bernama sabah nafi. Sabah nafi, misalnya istifham, nahi. Jadi kalau kalam sebelah itu tidak ada nafinya, lagi kalam itu tam, sempurna, namanya mustasna adalah wajib masa mansub. Misalnya qamal qaumu illa zaidan. Qamal qaumu illa zaidan. Berdiri satu kaum kecuali Zaid aja tidak berdiri. Maka qama fi'il, qaumu fa'il. Fa'il di sana menjadi mustasna min karena yang beri kaum, illa adat istisna. Zaidan namanya mustasna. Inilah pelajaran kita. Mustasna dengan ilah. Soalnya balik mustasna dengan ilah wajib dinasabkan dengan syarat kalam sebelum ilah itu tam, sudah sempurna kalamnya. Selain itu apa lagi? Kalam itu mujab, maksudnya tidak ada huruf nafi atau huruf apa? Nafi. Seperti itu tadi. Qalal qaumu illa zaidan. Berdiri satu kaum kecuali si Zaid yang tidak berdiri. Atau qamat talamizu illa kasilan. Qamat talamizu illa kasilan.
berdiri murid-murid, misalnya berdiri di lapangan, illa kasilan, kecuali orang yang malas tidak berdiri, maka kasilan itu namanya mustasna. At-talamizu namanya mustasna min. Kita paham juga istilah-istilahnya. Ada mustasna, ada mustasna minnya. Nah, contohnya yang lain, misalnya dakhala al-muallimuna ilal madrasati ila maridon. Para guru telah masuk ke dalam ruangan kelas kecuali maridon. Nah, orang yang sakit, maka guru tidak datang ke kelas. Maridon mustasna min. Al-muallimu atau muallimuna itu mustasna min. Jadi yang dikecualikan itu namanya mustasna. Tempat pengecualiannya mustasna min. Itu yang pertama. Jadi mustasna dengan ilah itu yang pertama wajib dinasabkan. Kalau sebelum ilah syaratnya dua dipenuhi. Yang pertama tam, yang kedua tidak diulang oleh nafi. Apa yang harus tam? Berarti dikatakan yang tam itu sempurna, fi'il fa'il atau fi'il fa'il maf'ul bih, atau boleh juga katakan sesuatu yang disebutkan mustasna minnya. Nah, boleh saja sesuatu yang disebutkan mustasna minnya, maka dikatakan tam. Kalau itu tam. Yang kedua, hukum mustasna dengan ilah itu boleh nasab, boleh badal. Nah, macam. Yang pertama, boleh nasab, boleh badal. Maksudnya begini, kalam sebelum ilah itu dia tam, tapi dimasuki oleh nafi. Ada nafinya. Misalnya la tadi. Contoh, ma qamal qaumu illa zaidan. Itu biasa itu. Boleh langsung, itu biasa. Seperti berlaku seperti tadi. Yang kedua, contohnya ma qamal qaumu illa zaidun. Zaidun lagi baca. Zaid itu badal dari qaumu. Kenapa lebih badal? Karena kalam sembilan tam lagi manfi. Tam lagi manfi. Dia tam tapi ada untuk nafi. Ketika itu boleh dibaca dua macam. Boleh dinasabkan dengan ilah seperti biasa, boleh jadi badal. Kalau badalnya dia marfu', marfu'nya pula deh. Contoh yang lain, yang masuk ke dalam ini. Akal turrohifa, bukan. Akal tut ta'ama, ya. Akal tut ta'ama ila khubzan. Saya makan makanan, kecuali tidak saya makan bubur. Saya makan ini. Maka ketika itu khubzan badal dari ta'ama. Karena kalau alhamdulillah tam lagi mujab. Paham ya? Ingat, saya ulang balik. Kalau kalam sebelum ilah tam lagi mujab, maka mustasnanya wajib dinasabkan. Nomor dua, kalau kalam sebelum ilah tam lagi mampi, maka mustasna berdua. Boleh masak dengan ilah seperti tadi, boleh dia menjadi badal. Kalau jadi badal sesuai dengan modal min. Misalnya min, kalau modalnya min marfu' dia marfu'. Nah, itu baru. Kelompok yang ketiga, mustasna ilah menurut kehendak amil sebelumnya. Menurut kehendak amil sebelumnya. Kapan seperti itu? Nah, ini
mustasna dengan ila yang ambil sebelumnya adalah bila kalam sebelum ila naqis lagi manfi. Naqis lagi manfi, maksudnya belum cukup, baru fi'il, fa'il tidak ada, lalu ila, maka itu kalau namanya naqis. Kalau ukurannya fa'il, maka sebelum ila marfu' sebagai fa'il. Kalau kekurangannya maf'ul bih, maka sebelum ila sudah ila mansub sebagai maf'ul bihnya. Contoh, qara'a ma qara'a illa fulanun. Tidak seorang pun yang baca kecuali fulan yang baca. Karena fa'ilnya belum ada. Ma qara'a illa fulanun. Tidak seorang pun yang baca kecuali fulan. Maka kalimat sebelum kalam ila itu kurang fa'il, maka ila menjadi fa'il. Walaupun namanya mustasna, tapi tetap dia adalah sebagai fa'ilnya. Nah, kalau sebelum ila itu kurang maf'ul bih, maka ila dia masuk melengkapi ila sebenarnya itu. Contoh, ma akaltu illa mauzan. Ma akaltu illa mauzan. Aku tidak makan apa-apa kecuali pisang yang saya makan. Ingat, sebelum ila belum ada maf'ul bihnya. Ma akaltu belum ada maf'ul bihnya. Illa mauzan. Atau ma qara'tu illa Qur'anan. Saya tidak akan baca apa-apa kecuali akan Quran. Kemudian yang majrur misalnya. Yang majrur. Ma takalamtu illa bi Bakrin. Ma takalamtu illa bi Bakrin. Sesudah illa dan hurjan. Maka hurjan itu menjarkan lafaz sudah ilah. Nah, karena dikatakan tadi kalam sebelum ilah naqis lebih manfi. Ya, jadi seperti itu. Karena ba itu menghendaki majrur pada yang dijarkan. Maka kalam itu ilah bakir. Saya tidak bicara pada siapa, saya pada si bakar. Nah, di kelompok yang ketiga, mustasna dengan ilah itu menurut kehendak amil. Kalau kehendaknya rafa, dia rafa. Kalau kehendaknya nasab, dia nasab. Kalau kehendaknya dia jar. Jadi menurut kehendak amilnya. Nah, berbeda dengan yang mujab lagi tam. Berbeda dengan yang tam lagi manfi. Sekarang yang naqis lagi manfi. Dia naqis kurang, pakai nafi pula gitu. Nah, itu namanya mustasna dengan illa. Nah, jadi itulah namanya istisna, pengecualian hukum yang sebelum illa dengan sesudah illa. Dia berbeda benar. Kalau sebelumnya ya, sudah enggak. Begitu. Kalau sebelumnya enggak, sudah iya. Nah, sekian aja dulu para siswa. Mudah-mudahan paham. Nanti dibaca kitabnya dan dipahami bagan yang saya kirimkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.